Hai Sobat Bisnis, saya Raya. Selamat datang di channel kami yang akan membahas standar operasional prosedur dan konsisten untuk UMKM. Banyak dari kita yang sibuk banget ngurusin bisnis setiap hari, sampai lupa kalau ada satu alat ajaib yang bisa bikin kerjaan lebih ringan, efisien, dan anti-stres. Nah, di video kali ini kita akan sharing 5 SOP penting yang wajib banget ada di setiap bisnis, terutama UMKM nih, biar kamu lebih produktif dan bisnismu semakin scale up. Kenapa sih SOP itu penting? SOP itu basically seperti guideline untuk bisnismu. Jadi SOP itu penting karena yang pertama, bisa meminimalisir kesalahan. Jadi semua jelas dan potensi kesalahan dalam bisnis itu akan semakin kecil. Yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas di bisnis. Jadi semua pekerjaan yang ada di bisnis itu bisa dilakukan dengan cepat, efisien, dan tentunya efektif. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga konsistensi. Jadi kualitas produk atau layanan tetap sama setiap saat dan membuat pelanggan kamu semakin cinta. Lalu, apa sih kriteria SOP yang bagus itu? SOP yang bagus itu memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, jelas. Artinya SOP harus sangat detail. Contohnya, kalau kamu mau melakukan aktivitas, kamu harus tahu langkahnya, dan kalau kamu ada masalah, kamu harus tahu solusinya. Yang kedua, konsisten. Artinya, SOP jangan sering berubah-ubah ya, kecuali ada perubahan di sistem, biar stabilitas kerja kamu terjaga. Ketiga, repeatable. Artinya, kalau kamu mengikuti SOP, lalu kamu oper ke tim B juga bisa melakukan hal yang sama persis dengan hasil yang konsisten hanya dengan mengikuti panduan di SOP. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke 5 SOP penting yang harus kamu punya. Yang pertama, membahas mengenai marketing isinya apa sih? Basically, gimana caranya step by step kamu mengubah orang yang tadinya nggak kenal produk kamu sampai mereka menjadi loyal customer. Ini seperti membuat sales funnel dari tahap 1 ke tahap selanjutnya. Ada langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama yaitu awareness. Dengan ini gimana caranya customer sadar dengan produk kita. Bisa dengan posting konten edukasi di media sosial ataupun mengadakan sebuah pameran. Yang kedua yaitu consideration. Dengan ini gimana kamu mengedukasi customer biar makin tertarik dengan produk kamu. Bisa dengan membuat newsletter, mengadakan konsultasi gratis, atau posting konten edukasi di media sosial produk kamu. Yang ketiga yaitu conversation. Ini gimana saat customer memutuskan belanja. Prosesnya bagaimana check out di website, marketplace, chat via WhatsApp, atau datang ke toko offline. Yang terakhir yaitu tentang loyalty. Cara mengubah customer jadi pelanggan setia. Bisa dengan memberikan voucher diskon untuk belanja selanjutnya pada bisnis kamu. Jangan lupa, setiap strategi marketing juga harus dievaluasi secara berkala. Kamu bisa cek data promosi dari insight Instagram dan penjualan di marketplace. Dari situ, kamu tahu konten mana yang efektif dan mana yang harus diperbaiki. Selain itu, pastikan juga gaya komunikasi brand kamu konsisten di semua platform, biar customer langsung kenal dan percaya sama bisnismu. SOP 2, Customer Service. Banyak business owner yang fokus menjaga kualitas produk tapi lupa menjaga kualitas interaksi dengan customer gengsi. Padahal kalau customer kecewa sama produk tapi customer service kamu bagus, mereka lebih mudah memaafkan. Sebaliknya, kalau customer service kamu buruk, mau produk sebagus apapun itu, yang customer ingat adalah pengalaman buruk mereka. Jadi, ini adalah cara buat SOP untuk customer service. Untuk hal umum, yang pertama, seberapa cepat sih admin customer service harus membalas chat?
Contohnya, maksimal 15 menit di jam kerja. Yang kedua adalah di customer service ini apakah ada jam operasional, apakah ada shift-shiftan. Dan untuk yang kedua, untuk SOP pre-sales atau sebelum belanja. Poin pertama adalah siapkan frequently asked question dan jawabannya. Yang kedua, siapkan katalog produk yang jelas. Yang ketiga, siapkan format order yang mudah. Dan yang keempat adalah tentukan siapa yang bertanggung jawab melayani customer. Untuk SOP after sales atau setelah belanja, poin pertama yaitu bagaimana penanganan komplain kualitas produk, bisa diganti dengan yang baru jika cacat produksi atau tidak. Yang kedua, bagaimana penanganan komplain pengiriman, bisa dibantu dengan lacak dan ajukan klaim ke ekspedisi. Yang ketiga, bisnis menerima penukaran atau retur tidak. Kalau iya, prosesnya bagaimana? Dan yang keempat adalah bisnis menerima refund atau tidak. Kalau iya, prosesnya bagaimana? Jangan lupa, customer service itu bukan cuma tentang cepat membalas pesan, tapi juga soal attitude dan empati. Dan jangan lupa, catat semua komplain di satu file khusus atau catatan khusus. Dari situ, kamu bisa tahu pola masalah dan memperbaikinya lewat standar operational procedure lain. Misalnya, standar operational procedure produksi. Oke, menuju SOP yang ketiga yaitu keuangan. Ujung-ujungnya dari bisnis kita ingin mendapatkan profit, bukan? Nah, ini tanggung jawab kamu sebagai business owner untuk memanage keuangan dengan baik. Tapi masa iya waktu kamu habis tiap hari cuma buat ngurusin bayar pebayar? Nggak mungkin dong. Makanya keuangan juga harus ada SOP-nya. Bagaimana bikin SOP keuangan? Yang pertama ada SOP uang masuk. Yaitu untuk poin pertama, metode pembayaran apa saja yang diterima, bisa melalui transfer, e-wallet, atau tunai. Yang kedua, bagaimana sistem penagihan, yaitu secara kredit atau secara piutang. Untuk SOP uang keluar, yaitu untuk poin pertama, bagaimana cara membayar tagihan supplier. Yang kedua, apakah hari pembayaran khusus, bisa setiap Senin atau Jumat. Untuk yang ketiga, bagaimana sistem reimburse, bisa dikumpulkan stroke, dibayar mingguan atau bulanan. Dan untuk yang terakhir, siapa yang berwenang melakukannya, bisa owner atau manajer keuangan. Untuk SOP yang terakhir yaitu pencatatan keuangan. Yang pertama, kapan cut off date atau tanggal tutup buku. Yang kedua, kapan hari gajian. Yang ketiga, seberapa sering membuat laporan keuangan, bisa bulanan, kuartalan, atau tahunan. Dan yang terakhir, pakai apa untuk mencatat, bisa Excel atau buku manual. Jangan lupa, ini adalah bagian paling krusial, yaitu uang. Supaya arus kas kamu sehat, kamu harus punya standar operasional prosedur keuangan. Buat aturan jelas soal uang masuk dan uang keluar. Siapa yang mencatat, siapa yang menyimpan, dan siapa yang menyetujui. Pisahkan akun pribadi dan bisnis, dan buat laporan keuangan minimal sebulan sekali. Nggak usah rumit, yang penting rutin. Adakan juga review keuangan bulanan. Bandingkan antara laporan bulan ini dan bulan lalu, biar kamu tahu posisi cash flow kamu sehat atau enggak. SOP keempat, operasional. SOP ini pasti sering didengar nggak sih? Intinya, bagaimana proses step by step, mulai dari persiapan, produksi, distribusi, sampai barang atau jasa kamu aman diterima customer. Gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Poin pertama, SOP produksi atau penyediaan barang. 1. Apakah kamu reseller atau berarti restock atau produksi sendiri atau berarti beli bahan baku? 2. Dari siapa saja kamu membeli bahan baku atau stok barang? Ketiga, apa saja langkah produksi produkmu? Bisa resep, takaran, alat yang digunakan, dan food safety. Keempat,
Bagaimana cara mempersiapkan jasa kamu sebelum diberikan ke customer? Lalu poin kedua, SOP distribusi atau pengiriman. Yang pertama, produk dioper ke distributor atau dijual sendiri. Kedua, produk ada expired date atau jika rusak atau kadaluarsa, bagaimana penanganannya? Yang ketiga, bagaimana barang sampai ke tangan customer? Bisa pakai ekspedisi apa atau kurir sendiri? Yang keempat, gimana caranya memastikan produk diterima aman di tangan customer? Bisa packing standar, asuransi, foto sebelum kirim. Jangan lupa, pengendalian stok, catat tanggal restock, batas minimum stok, dan cara memeriksa barang rusak. Kalau perlu, buat checklist harian agar tim bisa kerja tanpa bingung. Juga, evaluasi efisiensi kerja. Kalau ada proses yang bisa dipersingkat tanpa menurunkan kualitas, tulis pembaruannya di standar operasional prosedur baru. SOP yang kelima, hiring. Mungkin kamu pikir, nanti dulu lah, aku belum punya tim. Tapi, meskipun sekarang kamu jalan sendiri, kamu pasti ada harapan untuk punya tim kan? Nah, gak ada salahnya loh siapkan SOP-nya dari sekarang. Ya nanti saat waktunya rekrut tim, kamu gak pusing. Dan tim kamu juga tahu jelas pekerjaan dan ekspektasi kualitas kerja. Pernah gak sih rekrut tim dari CV bagus tapi kerjaannya gak sesuai ekspektasi? Bisa jadi karyawan belum masalah, tapi bisa jadi juga SOP bisnismu belum jelas. Jadi karyawannya bingung, aku kerjanya harus gimana? Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 tahap. Poin pertama, saat karyawan masuk. 1. Di mana kamu post iklan lowongan kerja. Kedua, bagaimana proses rekrutmen dari awal sampai diterima. Bisa seleksi CV, interview, ataupun tes. Yang ketiga, pertanyaan apa saja yang akan disampaikan saat interview. Yang keempat, ada tes apa saja dalam proses seleksi. Yang kelima, berapa lama masa pencobaan. Yang keenam, berapa gaji untuk masing-masing posisi. Poin kedua, selama karyawan bergabung. Yang pertama, struktur organisasi bisnis seperti apa? Siapa lapor ke siapa? Lalu yang kedua, bagaimana proses training karyawan? Bisa video online meeting, atau on the spot. Yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi karyawan lulus masa pencobaan atau tidak? Yang keempat, apa job desk masing-masing karyawan? Yang kelima, ketentuan bisnis, WFO, WFH, atau hybrid. Lalu poin yang ketiga, saat karyawan keluar. Yang pertama, jika mengundurkan diri, bagaimana prosesnya? Lalu yang kedua, apakah karyawan keluar wajib training karyawan baru? Lalu yang ketiga, bagaimana proses serah terima pekerjaan dari karyawan lama ke karyawan yang baru? Jangan lupa, jelaskan juga budaya kerja kamu di standar operasional prosedur. Apakah lebih ke teamwork, kecepatan, atau pelayanan? Supaya semua tim punya nilai kerja yang sama. Dan yang paling penting, tulis job desk tiap posisi biar enggak tumpang tindih. Sebenarnya SOP yang bisa kamu buat itu masih banyak lagi loh. Tapi di sini kami benar-benar kasih tahu apa yang paling penting saja biar kamu bisa memulai terlebih dahulu. Karena percayalah, seiring bisnismu berkembang, kamu bakal berpikir sendiri SOP apa yang ingin kamu catat dan terapkan. Karena SOP yang benar-benar sepengaruh itu ke produktivitas dan pertumbuhan bisnismu. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah di akhir video. Semoga panduan SOP ini bisa bermanfaat dan langsung bisa kamu terapkan di bisnis kamu. Jangan lupa subscribe channel kami, like kalau kamu suka video ini, dan share ke teman-teman pengusaha UMKM. Kalau ada pertanyaan atau sharing pengalaman SOP kamu, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.